Jadi tidak dosa kita tidak adakan tahlilan, tapi kita kurang kasih sayang. Karena Fatihah itu dibagi 3. Ada yang namanya puji, ada namanya munajat, ada namanya doa di situ. Tadi sudah digambarkan orang mati itu seperti orang yang tenggelam. Dia membutuhkan doanya orang hidup terhadap orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail kafa bil mauti wa'zan wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rebo ini dengan berkat tapi setidaknya kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita bermuajahah bertemu di Pondok Pesantren Darun Najah Asma Putri dalam rangka kita bersama-sama untuk mengkaji beberapa masalah-masalah agama yang sangat penting kita ketahui. Selawat masalah mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi pengajian kita pada malam ini atau malam Rebo ini mengenai permasalahan seputar tahlilan. Nah, ini sudah merupakan tradisi dari nenek moyang kita. Kalau ada orang mati diadakan tahlilan. Yang jadi masalah itu, kalau tahlilnya itu tidak jadi masalah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dimasalahkan mengenai tentang tahlilan, akhiran lannya ada. Kalau tahlil semua setuju, tapi tahlilan ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, Yasin. Baca Yasin, ittifaq semua orang membolehkan. Tapi masalah Yasinan, itu ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini. Dalam suatu hadis itu riwayat Imam Baihaqi dijelaskan bahwa mayit dalam kuburan sangat mengharapkan doa dari orang-orang yang mengasihaninya. Ia ibarat orang yang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak, ada yang kematian di sini? Ada yang mati bapaknya, mati ibunya, mati saudaranya, mati kakeknya, mati neneknya. Ada? Ada. Jadi semua kita kematian.
Apalagi saya itu. Saya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau masih kecil saya yatim piatu. Tapi saya ini sudah dewasa. Jadi tidak bisa dikatakan yatim piatu. Nah, apa yang menjadi dasar kita kalau kita kematian itu, apakah saudara kita, terus ada istilah namanya selamat gumi, ada namanya nelong, ada namanya 7 hari, ada namanya 9 hari, kemudian ada namanya melayaran, kemudian ada namanya 40 hari, kemudian ada namanya 100 hari, ada namanya 200 hari, ada sampai 1 tahun hol. Ini sejak kapan mulai orang tua kita gitu. Mungkin anak-anak di rumahnya sama ya, sama di rumah orang tuanya di sana ya, sama tuh. Nah, ini kita berangkat dari sebuah hadis itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sanadnya daripada Abdullah bin Abbas. Saya bacakan hadisnya selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah an Abbas. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Abdullah bin Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita disebut harus kita mengucap selawat. Sallu ala Nabi. Mal mayyitu fil qabri. Tidak ada mayit itu di dalam kubur illa kal ghariqi, kecuali seperti orang yang tenggelam. Jadi orang mati di dalam kuburnya, kata Nabi, illa kal ghariqi, kecuali seperti orang yang tenggelam. Tahu nama tenggelam anak-anak? Biasa tenggelamnya di mana? Di air. Ya, tidak ada orang tenggelam di darat kan? Al-mutagawwiti, mayit-mayit itu adalah mengharapkan pertolongan. Jadi al-mutagawwiti, orang-orang yang mati meninggalkan kita itu mutagawwis, dia mengharapkan pertolongan. Yantaziru, dia menunggu. Jadi orang-orang yang mati itu menunggu pertolongannya dari kita yang masih hidup. Apa yang ditunggu? Dakwatan, doa-doa. Talhaquhu, yang sampai kepadanya. Dari siapa? Min abin, dari bapak. Kalau siapa yang meninggal ini? Kalau bapaknya yang diharapkan doanya. Anaknya. Au ummin, atau ibunya. Siapa yang meninggal? Nah, itu anak-anak. Makanya jangan bilang bapak ibu lebih dulu mati daripada anak. Kadang-kadang anak dulu mati daripada ibu dan bapak. Banyak enggak seperti itu? Ya. Au akhin, atau dia mengharap doa, dia tunggu doa daripada saudaranya. Au sadiqin, atau dari teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Fa idza laqiathu,
apabila doa-doa yang tadi sampai kepadanya, kanat ahabba ilaihi, adalah dia sangat menyukainya kepadanya, sangat mencintainya, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dengan segala isinya. Jadi lebih berharga doa bapak, doa ibu, doa saudara, doa teman kebanding daripada dunia dengan segala isinya. Malahan kalau kita punya harta, punya apa, kalau kita mati itu enggak dibawa kita di dalam liang lahat kita kan. Paling yang dibawa 3 lapis kain putih. Ada enggak orang-orang mati ditanam sama TV-nya gitu? Atau ada orang mati ditanam dengan gelangnya atau cincinnya atau kalongnya atau kerionnya, ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau doa itu nyampe. Ahabba ilaihi minad dunya, dia sangat menyukainya atau mencintainya daripada dunia dan segala isinya. Wa inna Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla la yudkhila, nescaya masuk ala ahli kubur, kepada ahli kubur itu, orang-orang yang dia lambar, min du'ain, dari doa-doa, ahlil ardi, penduduk bumi, amthal al-jibala, seperti perumpamaan gunung-gunung. Jibal itu jamak taksir, itu gunung-gunung. Wa inna hadiyatal ahya, bahwasanya hadiah orang hidup, ilal amwati, kepada orang-orang mati, al istighfaru lahum, permohonan ampunan bagi mereka. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah, inilah dasar kita, sehingga ada namanya tahlilan itu. Ada yang selamat bumi, hari meninggalnya itu namanya apa? Ya, selamat bumi. Terus apa lagi? 3 hari nelong. Terus berapa hari? 7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan ada yang hol 1 tahun. Jadi kita bukan masalah buat-buat, itu orang tua kita membuat seperti ini. Jadi berlandaskan hadis. Kiranya dengan petunjuk hadis tersebut, masyarakat itu menyelenggarakan tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Nah, biasanya tahlilan ini dilaksanakan pada hari-hari yang saya sebutkan tadi itu, sampai khol, sebagai ungkapan kasih sayang kepadanya. Jadi kita orang yang hidup kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana hukum tahlilan pada hari-hari tersebut? Nah, ini timbul pertanyaan. Bagaimana hukumnya itu, tahlilan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui pokok permasalahannya, yaitu mengkhususkan sebuah ibadah pada waktu tertentu tanpa adanya dalil yang menjelaskannya. Seperti contoh tradisi berjabat tangan sesuai sholat subuh dan sholat asar, atau setelah sholat 5 waktu. Waktu kita berjamaah, kan kita salaman-salamanan. Nah, sebenarnya tidak ada anjuran khusus dari syariat untuk melakukannya pada waktu tersebut. Namun tidak masalah atau boleh dilakukan, karena hukum asalnya sunnah. Sedangkan kebiasaan mereka mengkhususkan pada saat-saat tersebut dan melalaikan di lain waktu tidak akan merubah hukum kesunahannya.
Nah, ini kita mengambil dalil itu dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Apa kata Imam Nawawi? Wa tusannul musafahatu, dan disunatkan berjabat tangan. Tahu nama berjabat tangan anak? Kalau bahasa kita apa namanya? Salaman. Inda kulli liqa, ketika tiap kita bertemu, seperti kamu dengan saya kan, tiap kali bertemu salaman saja sama datuk, ha? Dan iman te aduh imam bon wah niris. Wa amma ma'tadahun nasu, adapun membiasakan manusia minal musafahati, daripada berjabat tangan, ba'da salatai subhi wal asri, sesudah salat subuh dan asar, fala aslalahu bisyar'i, tidak ada asal baginya dalam syara, ala hadzal wajhi, atas jalan ini. Walakin la ba'sa, kata Imam Nawawi, tapi tidak mengapa kita berjabat tangan. Bihi, dengan aja fa inna aslal musafahata sunnatun, karena asal berjabat tangan itu hukumnya sunnah. Apa nama sunnah anak-anak? Ya, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi hukum berjabat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Apalagi kepada ibu bapak kita, kepada guru kita gitu, ya. Wa kaunuhum khassuha wa kaunuhum khassuha, dan keadaannya mengkhususkannya bi ba'dil ahwal, pada setengah kelakuan, wa farratu fi aktsariha, dan melalaikan pada kebanyakannya, la yukhriju dzalikal ba'd, tidak mengeluarkan yang khususnya an kaunihi masyru'atan fi, daripada keadaannya yang disyariat kepada adanya. Jadi mengkhususkan waktu itu tidak jadi masalah, apakah dikhususkan alut atau tidak. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa mentradisikan sebuah ibadah pada waktu tertentu tanpa ada dalil mensyariatkannya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Orang yang melakukannya tetap mendapat kesunahan dari ibadah yang dikerjakannya. Nah, berdasarkan konsep demikian, berarti penyelenggaraan tahlilan yang berisi rangkaian bacaan Al-Quran. Apa-apa yang dibaca waktu orang zikiran itu anak-anak? Ada kalanya juga yasinan kan? Yasin, kita baca yasin. Atau setelah itu lagi kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Berapa kali? Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Terus apa lagi? Fatihah sekali. Terus surat Baqarah, Alif Lam Mim itu sampai dan ditambah dengan apa? Ayat kursi. Lalu ditambah dengan apa lagi? Dengan zikir dan doa. Itu kan Quran, zikir, doa dalam acara tahlilan tadi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, itu kata Imam Nawawi. Nah, mempertimbangkan hukum asal bacaan tersebut adalah sunnah, pengkhususan pada hari-hari tertentu tidak bisa menjadikan pembacaan tahlil keluar dari syariat. Jadi pengamalannya tetap mendapat pahala kesunahan dari Al-Quran, zikir dan doa yang dibaca. Karena aktivitas semacam ini dihukumi sunnah, tapi tidak tidak dia itu memperbolehkan pahala dari sisi, akan tetapi dia tidak memperoleh pahala dari sisi pengkhususan melaksanakan tahlilan di waktu-waktu tersebut.
Nah, ini mengenai tentang tahlilannya. Kemudian berikutnya itu mengenai tentang jamuan. Itu. Kalau kamu baca yasinan itu dikasih apa itu? Dikasih jajan, apalagi malam 9 itu dikasih apa kalau yasinan? Hah? Kaputan. Ya, nasi kaput. Itu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, tadi sudah kita jelas kalau tahlilan boleh apa enggak? Boleh. Nah, sekarang kadang-kadang kita diberikan jamuan. Kadang dibawa pulang, namanya apa? Berkat. Nah, itu. Jadi jamuan dan berkat itu saat kematian. Dari awal tadi, dari nyelamat bumi. Bahkan kita makan di sana kan? Yang bertolong-tolong itu kan ikut makan di sana. Nah, tidak lepas dari budaya santunan masyarakat kita. Karena sudah kita biasa itu, apalagi di Pagutan, di Terong Tawah, di Baju dan seterusnya itu anak-anak itu jangankan nasi itu. Kalau ada bubur juga dibawa berkat pulang itu. Jadi tidak ada orang tidak bawa berkat gitu. Jumat ini tempat berkat masih. Ada nih berkat. Lagi dengan lalu-lalu belangar istilahnya ya. Kalau ada gawe itu seperti tadi di sini ada Nini pergi begawe itu kan. Bawa beras sama gula. Nah, dikasih nasi sama lauk pauk dan jajan-jajannya itu kan. Itu namanya apa? Berkat. Mereka sangat menghormati tamu yang datang ke rumah dengan memberi jamuan sepantasnya. Itu kita itu namanya apa namanya? Menghormati tamu. Kita jamu. Karena kalau tamu itu datangnya rahmah, pulangnya meninggalkan berkah. Jadi jangan sampai nolak tamu gitu ya. Tapi yang jadi tamu juga harus mikir itu. Pas orang istirahat jadi tamu, itu tidak benar itu juga itu. Pas waktu dengan makan siang baru datang kalau cukup nasinya. Nah, baik kedatangan itu sekedar silaturahim atau memenuhi undangan sebuah acara. Tidak ketinggalan pula saat acara lelayu atau disebut namanya kematian. Mereka tidak lupa itu memberikan jamuan baik sekedar permen dan air putih. Nah, itu kan biasa itu ya pakai apa? Permen itu kan. Tahu nama permen? Nah, masa permen enggak tahu. Atau selebihnya. Nah, sesuai dengan budaya daerah setempat. Nah, kita lihat masing-masing daerah itu lain. Nah, selain memuliakan tamu, sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit selanjutnya cukup disebut dengan sedekah bagi mayit. Kita dapat menghormati tamu dan kita niatkan itu pahalanya kepada yang meninggal dunia. Juga menjadi tujuan dari keluarga duka. Nah, begitu juga setelah tahlilan, pasca kematian selesai, tuan rumah menjamu jamaah dengan makanan dan minuman. Tidak hanya itu, mereka juga diberi berkat. Nah, kalau berkat itu dalam bahasa Indonesia disebut namanya buah tangan. Apa? Ya, itu bukan buah-buahan itu. Jadi itu disebut namanya apa? Buah tangan. Kalau bahasa kita apa namanya? Berkat. Nah, untuk dibawa pulang. Lalu bagaimana hukum tradisi sedekah bagi mayit dengan memberi jamuan, makanan dan berkat pasca kematian?
dan dalam acara nyiwa, mitu dan seterusnya dan semisalnya. Nah, sekarang hukumnya. Setali 3 uang namanya, dengan masalah tahlilan sama tadi. Tradisi sedekah bagi mayit dengan memberi jamuan, makanan dan berkat pada acara apa tersebut diperbolehkan. Apa? Diperbolehkan. Nah, karena sekedar adat saja. Keluarga duka yang mendapatkan pahala kesunahan dari sedekah yang dikerjakan. Ditinjau dari sisi hukum, sedekah sendiri adalah hukumnya apa? Sunnah. Namun ia tidak mendapatkan pahala dari sisi penghususannya bersedekah di dalam momen-momen tersebut. Nah, ulama kita mengambil dalil itu dari penjelasan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini dari Banten. Tahu nama Banten anak-anak? Jawa Barat. Itu dari Banten dia. Tapi dia tinggal di Mekah Imam Nawawi itu. Konon kemarin ada yang ceritakan Imam Nawawi ini waktu orang Saudi Arabia itu biasa kalau kuburnya 3 tahun dibongkar, dipindahkan tulang-tulangnya itu. Dikumpulkan jadi satu, dikosongkan. Tapi Imam Nawawi begitu dibongkar masih utuh. Kapan-kapannya masih harum, katanya manusia masih utuh selama 3 tahun. Sehingga pemerintahan Saudi Arabia itu tidak berani memindahkan makamnya gitu. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi adalah aulia min auliaillah ta'ala. Ada katanya buyutnya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Juga ada hubungan keluarganya dengan Tuan Guru Mukhlis Kediri. Apa kata Imam Nawawi? Wa tasadduqu 'anil mayyiti. Bersedekah kepada orang yang sudah mati biwajhin syar'iyyin, dengan jalan hukum syara, matlubun dituntut. Wala tuqayyidu biqaunihi fi sab'ati ayyam, tidak ada kaitannya dengan 7 hari. Ya harus 7 hari, biar sekarang aja boleh. Aw aktsar, atau lebih dari 7 hari. Aw aqall, atau kurang daripada 7 hari. Wa taqyidu bi ba'dil ayyam, dan dikaitkan juga dengan setengah hari. Minal awaidi, dari tradisi fakat saja. Jadi itu tradisi saja. Kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan, sebagaimana difatwakan yang demikian itu oleh Said Ahmad Ad-Dahlan. Waqad jarat adatun nas, sudah berlaku adat orang-orang manusia bitasadduq 'anil mayit, bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Min thalitsin min mautihi, apakah 3 hari daripada hari matinya, wa fisabi'in, atau yang ke-7 hari, aw bitamamil isrin, atau 20 hari, wa fil arba'in, atau 40 hari, wa fil mi'ati, atau 100 hari, pada zalika, pada sudah yaf'alu kulla sanatin, bahkan dia kerjakan tiap-tiap tahun. Haulan, jadi haul fi yaumil mauti, pada hari matinya. Kama apaduhu Syekhna Sumbulawini, demikianlah pendapat dari Syekh As-Sumbulawini, itu nama saya yang membolehkan itu. Jadi tidak jadi masalah. Kalau ada orang-orang yang pendapat mengatakan bid'ah dalalah, jangan diperhatikan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Nah ini supaya kita tahu dasarnya. Tidak mengherankan bila Syekh Nawawi berpendapat itu demikian, karena memang esensi dalam masalah ini adalah bersedekah yang tidak memandang itu ruang dan waktu.
Itulah anak-anak, sudah dua hal yang saya jelaskan di sini, hukum tahlilan dan hukum memberikan jamuan. Nah, mungkin ini yang kita perlu pahami itu, karena sudah mentradisi dari kapan orang tua kita itu, bahkan kalau tidak diroahkan itu sama orang-orang yang hidup ini, merasa bahwa dia itu bahasa berutang sama orang yang mati, walaupun dia itu sifatnya sunnah. Itu apalagi ada peninggalannya. Mungkin ini yang saya sampaikan malam ini. Insyaallah nanti pada malam Rebo yang akan datang kita akan bahas hal-hal yang sedang berlaku di masyarakat kita, sudah dikerjakan, kadang-kadang tidak tahu dasar hukumnya. Sekarang sudah tidak meragukan kita tentang tahlilan, tentang yasinan. Itu hukumnya apa? Boleh, bahkan membaca itu sudah termasuk namanya sunnah. Sedekah juga sunnat. Berkat orang juga sunnat. Menurut saya itu kalau pakai berkat itu lebih luas manfaat sedekah itu. Karena sedekah itu akan bermanfaat apabila manfaatnya ada. Itu. Kalau sedikit manfaatnya, sedikit pahalanya. Kalau besar manfaatnya, besar pahalanya. Misalnya sekarang kita ngadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita bawa cuma piringnya kan sama narinya, semua dibagi. Nah, sampai misalnya kita di sini di pondok kan gitu, apa sering dikasih sama nenek berkat? Sering, ya itu kan semakin luas dia itu kan anuknya itu. Bahkan sampai sekarang masih ada rengginya kan gitu. Itu. Nah ini anak-anak itu, jadi lebih, makanya orang-orang Pagutan, orang Trong Tawah, Bajur dan seterusnya ke utara ini, tidak ada orang yang tidak pakai berkat itu. Kalau di sini kan masih belum merata itu, ada yang pakai berkat atau yang tidak, karena manfaatnya semakin luas. Nah, sedekah seperti itu, jadi sedekah itu besar pahalanya kalau besar manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Nah, kita contoh misalkan, kan orang biasa kalau memandikan mayit itu ya, itu dikasih sedekah orang itu sama yang keluarga yang mati itu. Ya kadang-kadang dia kasih kita sedekah baju, itu bajunya kecil, sedangkan tidak bisa, kita tidak bisa memanfaatkan dia gitu. Lalu kita sedekahkan kepada orang yang bisa memanfaatnya. Jadi sedekah pertama tidak punya pahala, sedekah yang kedua ada pahalanya. Karena kita dikasih lalu kita sedekah. Atau contoh yang lain, saya kan laki, lalu dikasih sedekah BH gitu. Gak bisa saya pakai BH apa enggak? Boleh? Enggak boleh kan? Ya saya sedekah sama istri saya itu, saya dapat pahala. Yang sedekah sama saya itu tidak dapat pahala itu. Ngerti itu? Ya. Kalau mau sedekah yang baik, jangan yang jelek-jelek itu. Bila perlu yang mahal-mahal itu dulu, karena besar manfaatnya. Apalagi kita kasih orang, kita lihat, apa yang cocok dengan dia ini kan itu. Ya. Atau misalnya seperti yang tadi itu. Dia tahu kita laki-laki kok kebaya yang dikasih. Nah, itu kan tidak cocok itu. Nah itu, semakin besar manfaatnya, semakin besar pahalanya. Ya kadang-kadang itu pakai kain tapi ngepir itu. Nah, itu. Ya. Itu yang kasar-kasar itu. Yang baik-baik. Apa firman Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat pahala yang besar kalau kamu tidak mensedekahkan yang paling kamu cintai. Saya contohkan anak-anak. Ada uang 50 ribu. Ada yang baru keluar dari bank itu masih bau, masih harum itu.
Lalu ada uang 50.000 yang sudah lusuh, mana yang kamu sedekahkan? Ya, mana? Yang lusuh atau yang baru? Itu enggak mungkin. Biasanya itu yang lusuh itu dikasih, tetapi yang baru itu ditinggal itu. Nah ini pahalanya sudah berubah, walaupun nilainya sama kan. Tapi mana lebih kamu cintai uang yang masih keluar dari bank, masih bersih, keras, banding uangnya sudah lopek-lopek itu sudah mana yang kamu sukai? Yang baru. Nah ini yang disedekahkan yang baru ini, bukan yang sudah lusuh tadi itu. Itu mengenai tentang sedekah. Itu semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya. Ini anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mau ada yang mau ditanyakan, silakan. Salam dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juningriani dari Gerung, Pondok Pesantren Darun Najah Al-Falah. Ya, terus pertanyaannya? Saya ingin bertanya, gimana hukumnya orang yang meninggalkan tahlilan? Gimana hukumnya orang yang meninggalkan tahlilan? Oh gitu. Nah, jadi bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan tahlilan orang yang sudah mati? Itu ya. Tadi sudah saya jelaskan, itu sebagai tanda kasih sayang kita kepada orang yang sudah mati. Nah, doanya dibutuhkan. Itu katanya doa itu lebih dicintai daripada dunia segala isinya. Kalau dia tinggalkan, tidak sih dia berdosa, tapi dia tidak kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal. Itu karena yang diharapkan cuma doa kita oleh orang yang sudah mati itu. Kalau dia tinggalkan, biasa kalau meninggalkan yang makruh, yang sunat hukumnya makruh. Tidak sampai dosa, enggak itu. Tapi kan ada peninggalan orang yang sudah meninggal itu sawahnya sekian hektar itu. Masa sampai hati itu enggak mau sedekahkan sebagian saja daripada orang yang sudah meninggal. Jadi supaya berkah warisan orang meninggal itu, mari kita kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal. Sering-sering membaca kan dia surat Al-Fatihah atau baca doa itu. Kamu ada yang meninggal, apanya yang meninggal? Papu, ya. Ya, bacakan siapa namanya itu, tinggal mengatakan syai'ulillahi lahul kalau laki, kalau perempuan syai'ulillahi lahal Fatihah. Ya, enggak jadi masalah nih. Itu. Jadi enggak dosa kita tidak adakan tahlilan, tapi kita kurang kasih sayang. Yang diharapkan itu bukan bendanya, itu sama orang yang sudah meninggal itu. Ada orang meninggal dunia dengan mobilnya dimakamkan itu. Atau bajunya apa, bukan itu caranya, tapi disedekahkan dan diniatkan pahalanya. Lebih-lebih nanti kalau kita sedekah kepada pondok pesantren itu kan, atau masjid selama digunakan untuk berjamaah atau difungsikan, maka tetap akan mengalir pahalanya kepada orang yang sudah kita niatkan. Pasal tidak kasih sayang. Ya. Seorang suami ditinggalkan istrinya, seorang suami mendoakan istrinya gitu. Seorang istri meninggal suaminya, mendoakan suaminya gitu kan. Jadi kalau suami istri meninggal, siapa yang doakan dia? Suaminya. Kalau suaminya meninggal, siapa yang doakan? Istrinya. Itu. Jangan begitu meninggal dia tepuk tangan gitu. Nah, sudah kita dapat gantinya sekarang gitu. Ada lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Candika Putri dari Bima. Ya. Datuk, saya mau bertanya,
siapakah yang memulai tahlilan? Siapa? Siapakah yang memulai tahlilan? Oh, siapakah yang memulai mengadakan tahlilan itu? Sudah saya jelaskan nenek moyang kita. Siapa yang pertama dulu ya kita tidak tahu itu kan. Bahkan tadi di zaman Nabi sudah ada itu tadi kan, hadisnya itu sudah ada. Yang saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi tidak ada hadisnya kalau tidak ada lewat situ. Jadi di zaman sahabat sudah ada itu. Ya. Jangan tanya nanti siapa yang tahlilkan Abu Bakar. Jadi karena hadis tadi mungkin dari Rasulullah. Ya. Kalau di sini kita jawab dari nenek moyang kita. Gitu. Siapa yang mulai tahlilan? Dari nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Nenek moyangmu kamu juga. Nah. Kenapa dia tahlil nenek moyang kita? Sudah saya berikan tadi dalilnya. Ayo, siapa lagi? Ya, Andi ya. Depanan sekali. Depan. Andi nih. Anda nih. Ayo, keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Holimatul Andani. Datuk yang mau bertanya, apakah perbedaan tahlilan dengan talqinan? Oh, talqinan. Nah, kalau tahlilan sudah saya jawab tadi, sudah kita bicarakan kan. Itu tahlilan itu adalah, nah kalau talqinan itu ada dua itu. Waktu sakaratul maut boleh ditalkin. Dan waktu setelah dimakamkan ditalkin, jadi dua kali itu, ya. Talkinnya waktu sakaratul maut itu dan waktu dia sudah meninggal. Ada dalilnya. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan lakinu mautakum. Talkinlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kata mautakum itu isim masdar. Isim masdar itu tidak berkehendak kepada masa. Ya. Oleh karena itu sebelum meninggal kita talqin supaya dia ingat, supaya dia mati di dalam kalimah la ilaha illallah. Ada mengatakan talqinnya cuma la ilaha illallah, jangan sampai Muhammad Rasulullah gitu. La ilaha illallah di kupingnya. La ilaha itu talqin. Jangan sampai Muhammad Rasulullah. Jamnya cuma la ilaha illallah. Gitu aja. Itu. Nanti kalau sudah meninggal kita talqin lagi. Menurut kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim itu, muridnya Ibnu Taimiyah itu, dia mengatakan sunat hukumnya untuk mentalqin mayit. Sudah jelas? Jadi talqin itu sama dengan takziah. Kalau takziah itu dua kali juga. Di rumah satu kali, di kuburan satu kali, itu takziah. Tahu nama takziah? Yaitu menghibur orang dalam keadaan susah. Terutama susah dalam kematian. Kalau menghibur orang senang apa namanya? Tahniah gitu ya. Tahniah itu artinya menghibur orang yang sedang senang itu. Orang kawin kita bawakan kado gitu ya. Tuh. Sudah ada sering-sering bawa kado kalau temannya kawin. Bertahniah itu menghibur orang yang sedang senang. Kalau menghibur orang yang sudah susah namanya takziah. Tapi ada juga orang yang menghibur seorang senang itu bawa kado, di dalam isinya cuma batu bata aja. Nah, baru berapa itu? Dua atau tiga? Tiga. Ada yang lagi ya satu? Silakan. Apa nih? Silakan. Kasih dia.
Perkenalkan, nama saya Fani Andriani. Saya mau bertanya, apakah manfaat kita membacakan surah Al-Fatihah bagi orang yang sudah meninggal? Oh iya. Nah, apa manfaatnya kita membacakan surat Fatihah bagi orang yang sudah meninggal? Tadi sudah digambarkan orang mati itu seperti orang yang tenggelam. Dia membutuhkan doanya orang hidup terhadap orang mati. Karena Fatihah itu dibagi 3. Ada yang namanya puji, ada namanya munajat, ada namanya doa di situ. Fatihahnya mulai dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini disebut namanya munajat. Puji. Apa namanya? Puji. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini namanya puji. Kita memuji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya munajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa munajat? Mengadu. Kita mengadu kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita meminta tolong hanya kepada Allah. Itu namanya apa tadi? Nah, kemudian yang ketiga namanya doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah ini Quran apa enggak? Quran. Tadi sudah disebutkan bacaan Quran kita bacakan kepada orang mati sampai apa enggak? Sampai gitu. Hanya baca banyak membaca Fatihah. Fatihah ini boleh untuk diri kita sendiri, boleh untuk orang yang masih hidup, boleh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan kemarin sudah kita jelaskan membaca Fatihah itu kalau disengat oleh apa katanya? Teledu ya, kalau jengking itu dibacakan. Bahkan ada dalam sebuah keterangan kalau orang sakit bacakan Fatihah 7 kali di air. Itu sudah sakit apa saja dibacakan Fatihah berapa kali? Nah, itu manfaat surat Al-Fatihah. Tuh. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak sudah jam berapa ini? Nah, ini jam 10. Jadi sudah 1 jam ya. Ada 1 jam. Mari kita akhiri anak-anak pengajian kita pada malam ini sampai bertemu di waktu yang lain. Mari kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma farzuqna fahma. Allahumma inna nasta'udika 'allamtana fa'allimna ma jahilna fardud lana inda hajatina ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama' hadha jam'an marhumah wa tafarruqan ba'da hadha mutafaqqan muwaffaqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. هدانا الله إلى سبيل الفلاح وإلى دار النجاح والموافق إلى أقم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.